Bab 1781. Menyipitkan matanya dengan senyum tipis di bibirnya, Landon dengan senang hati memperhatikan sekelompok pria kekar berjalan keluar dari hutan, menuju ke arahnya. Meskipun hanya 10 yang keluar, dia yakin dia dan yang lainnya pasti dikepung. Seperti yang selalu dikatakan Dorothy dari Wizard of Oz, Todo, kurasa kita tidak berada di Kansas lagi. Sekarang mereka berada di tanah asing bertemu orang asing. Tapi memangnya kenapa? Mereka di sini untuk perdamaian dan tidak ada yang lain. Selama mereka memainkan kartu mereka dengan benar, mereka tidak perlu takut. Landon tersenyum cerah di dalam helikopter. Semua orang berdiri di luar kecuali dia dan 3 orang lainnya. Mereka membiarkan lampu dari pesawat mereka menerangi ruangan, sehingga pengunjung mereka bisa melihat lebih baik. Pakaian yang aneh tapi luar biasa. Takola terkejut dengan apa yang dilihatnya semakin dekat. Sungguh pertunjukan rajutan yang menakjubkan. Dari pandangan mata saja, ia dapat melihat bahwa pakaian mereka pasti sangat hangat namun sangat praktis. Pakaian mereka dibuat dengan sangat halus sehingga ia pun terkagum-kagum dengan hasil karya tangannya. Namun mungkin hal yang paling mengejutkan adalah monster logam raksasa di samping mereka. Monster logam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat, apalagi mendengar hal semacam itu. Para prajurit dan marinir dengan tenang dan penuh hormat memberi jalan, menunjuk ke helikopter utama di tengah formasi mereka. Takola tidak mendengar mereka berbicara, tetapi sikap dan tindakan mereka yang rendah hati memberitahunya bahwa komandan sebenarnya berdiri di belakang monster logam raksasa di tengah, atau... itu tidak benar. Mungkinkah mereka berharap dia berbicara dengan binatang logam raksasa itu? Tepat ketika Takola masih merenungkan siapa yang akan diajaknya bicara, pintu helikopter utama perlahan terbuka, dan keluarlah seorang pemuda gagah dengan senyum cerah. Sejak awal, Takola tahu bahwa dia bukan tipe yang suka merencanakan. Meskipun sebagian besar Marvin bersikap lugas, selalu ada segelintir orang yang terlalu suka merencanakan yang terus muncul sesekali. Jadi meskipun mereka secara keseluruhan adalah sekelompok orang yang damai, mereka memiliki cukup banyak Mirvan, yang mencoba untuk memperjuangkan jalan mereka menuju tahta sesekali. Tahukah Anda bahwa beberapa kali, beberapa Mirvan bahkan berusaha menipu publik agar berpikir bahwa merekalah yang dipilih oleh surga untuk menjadi pewaris berikutnya. Dalam kehidupan, tidak ada tempat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan. Mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa konflik. Hanya saja di Nirvana, sebagian besar orang tidak suka merencanakan. Takola bahkan mengatakan bahwa lebih dari 97% orang bersikap lugas sementara sisanya selalu mencoba mengarang sesuatu. Jadi ya. Melihat Landon, dia tidak merasakan aura atau getaran aneh apapun darinya. Anda dapat melihat ketika seseorang mencoba memaksakan suasana yang bersahabat di sekitarnya. Bagi Landon, suasana di sekitarnya sangat alami dan bahagia. Anda dapat melihat bahwa dia juga orang yang santai dengan sifat yang tajam. Itulah kesan pertama Takola tentang pria yang tersenyum yang muncul di hadapannya dengan pakaian kamuflase oranye merah menyala. Semua orang di sekitarnya mengenakan kamuflase hijau tetapi pakaiannya berbeda. Pakaiannya juga memiliki lebih banyak garis-garis dan hiasan yang dijahit dibandingkan dengan yang lain. Statusnya tidak boleh rendah. Takola berkata pada dirinya sendiri, menunggu pria yang bersemangat itu mendekatinya. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa pria itu berbicara bahasa mereka dengan sangat baik sehingga hampir tampak seolah-olah dia adalah penduduk asli. Salam, Raja Mirvana yang agung. Saya adalah Yang Mulia Landon Barn, penguasa Kekaisaran Baimardia yang agung. Mata Takola dan yang lainnya membelalak saat mendengar kata-katanya. Raja. Dia raja. Apakah raja sekarang begitu periang di dunia luar? Senyum Landon tak dapat dielakkan semakin lebar. Yang Mulia, kami membawakan Anda hadiah berupa makanan, peralatan, barang sehari-hari, dan perlengkapan medis untuk mengobati penyakit yang menjangkiti rakyat Anda. Saya yakin Anda mungkin skeptis terhadap tujuan kami, tetapi pada waktunya Anda akan melihat bahwa apa yang kami inginkan sebagai balasannya adalah perdamaian. Damai, katamu. Takola terkekeh, dengan tatapan dingin di matanya. Memang, itu mungkin benar, tetapi sampai kami memverifikasi niatmu, aku khawatir kau tidak punya pilihan selain mematuhi hukum kami saat berada di rumah kami. Melangkah lebih jauh ke depan, Takola membiarkan tubuhnya yang perkasa menjulang di atas Landon dengan cara yang mengintimidasi. Katakan padaku, Nak. Apakah kau tahu malapetaka dan kekacauan yang kau dan orang-orangmu sebabkan dengan kehadiranmu? Apakah kau tahu seberapa banyak kepanikan yang kini menyebar di ibu kota? Jangan bicara tentang orang-orang lain yang ketakutan yang mungkin telah melihatnya dan kereta terbangnya terbang lewat. Ya. Meskipun otaknya menolak untuk mempercayainya, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dunia luar kini memiliki kereta terbang. Siapa tahu? Mungkin itu hal yang wajar bagi mereka.
Hal ini juga membuatnya tiba-tiba. Suatu hari, pengunjung jahat mungkin juga datang seperti kelompok ini. Dan ketika itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memiliki penemuan yang dapat menghentikan kereta terbang tersebut untuk mengganggu tanah mereka. Dalam waktu kurang dari sedetik, pikiran Takola berputar gila-gilaan, mengetahui bahwa orang-orang mereka juga harus segera memajukan teknologi mereka. Sebenarnya, saat Landon melangkah keluar dari helikopter, Takola mengerti bahwa ia membutuhkan Landon, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyangkalnya. Pertama-tama, ia menginginkan informasi tentang dunia luar. Yang terpenting baginya adalah mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini di dunia. Sambil mengangkat kepalanya untuk menatap mata Takola, Landon tidak dapat menahan senyumnya meskipun sikap Takola mengintimidasi. Iya, kami memang membuat keributan saat masuk, tetapi kami juga membawa cukup banyak hadiah untuk menebusnya. Percayalah, kalian akan menginginkan hadiah kami. Makanan, pakaian, kebutuhan pokok, gadget, perlengkapan medis. Tunggu sebentar, kamu bilang perlengkapan medis. Landon mengangguk penuh pengertian. Iya, perlengkapan medis. Yang cukup baik untuk mengobati putramu. Peralatan medis. Kata-kata itu terngiang di kepala Takola, matanya langsung berbinar-binar seperti bintang. Ya, ya. Bukankah ini keajaiban yang selalu ia inginkan? Dia telah berdoa memohon keajaiban selama berbulan-bulan, dan sekarang setelah surga mengirimkan jawabannya langsung ke depan pintunya, apakah dia akan menolak mereka begitu saja? Terlebih lagi, jika Anda benar-benar memperhatikannya dengan saksama, Anda akan melihat bahwa para pengunjung ini benar-benar menghormati mereka. Pahamilah bahwa mereka memiliki kereta terbang dan dapat dengan mudah terbang dan mendarat di istananya dengan tidak hormat, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak pernah memasuki kota atau tempat manapun, hanya memilih hutan. Mereka menginginkan izin sebelum melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Hal ini saja sudah pantas dihormati oleh mereka, keluarga Mirvan. Anda dapat melihat proses berpikir yang terjadi dalam benak para pengunjung ini. Yang mulia, saya masih belum tahu nama Anda. Takola. Bagus. Landon menggenggam tangannya dengan jenaka. Sekarang setelah kita saling menyapa dengan nama depan, apakah Anda mengizinkan kami memasuki kota besar Anda? Sambil mengusap jenggotnya dengan serius, Takola mengangguk. Tentu, tetapi aku dan orang-orangku harus ikut denganmu. Dengan kereta terbangmu. Tentu saja. Aku tidak menginginkannya dengan cara lain. Landon tahu orang ini tidak akan mampu menahan godaan. Siapa yang tidak? Seperti yang dikatakan, manusia, khususnya pria, tertarik pada segala jenis moda transportasi mulai dari kuda, kereta, gerobak, kereta dorong, dan sekarang, kereta terbang. Sekadar melihat pesawat-pesawat itu dari pandangan mata saja tidak cukup. Mereka ingin menyentuhnya, merasakannya, dan bahkan berguling-guling di dalamnya untuk mengetahui apa isinya. Setelah semuanya beres, Landon mengizinkan mereka untuk kembali ke hutan untuk menyampaikan berita itu kepada orang-orang mereka. Setelah itu, 80 orang lainnya kini kembali dengan rencana untuk memasukkan banyak polisi mereka dan bergabung dalam penerbangan. Iya, Landon telah meramalkan bahwa hal-hal seperti itu mungkin terjadi, itulah sebabnya tidak semua kursi terisi. Beberapa hanyalah pesawat angkut, yang seperti pesawat mini dengan 30 kursi di sebelah kiri dan 30 kursi di sebelah kanan. Di pesawat seperti itu, hanya 40 kursi yang diisi oleh marinir dan tentara, sedangkan sisanya kosong. Pahamilah bahwa mereka berharap bahwa setelah kunjungan mereka, beberapa Mirvan akan mengikuti mereka kembali ke Baymart untuk terlebih dahulu memahami apakah mereka menepati janji mereka sebelum memutuskan apakah akan menandatangani perjanjian dengan mereka atau tidak. Bagaimana mereka bisa menandatangani perjanjian jika mereka bahkan tidak mengerti bagaimana orang-orang ini beroperasi? Orang-orang Baymart memahami semua ini dan menyisakan tempat kosong untuk perjalanan pulang. Terlebih lagi, setelah semua hadiah mereka dikirim, mereka akan memiliki lebih banyak ruang kosong di pesawat mereka. Dengan ini, mungkin beberapa dari mereka dapat memilih untuk mengikatkan diri ke area kereta dalam pakaian mereka, sehingga lebih banyak ruang bagi lebih banyak Mirvan untuk naik. Area kereta juga memiliki kursi lipat tambahan di dinding mereka hanya untuk menambah kondisi tempat duduk. Ya, mereka telah memikirkan segalanya. Landon bahkan tidak ingin tahu bagaimana 80 orang yang terpilih itu diputuskan, tetapi melihat memar di tubuh mereka, dia bisa menebak bagaimana mereka diputuskan dengan tinju mereka. Tentu saja, pertarungan kuno yang bagus selalu menjadi cara yang tepat. Para komandan, jenderal, dan pemimpin Mirvan ini benar-benar bangkit dari kuda mereka, saling menyerang, dan akhirnya memutuskan siapa yang akan maju. Dan ketika sudah diputuskan, mereka meninggalkan unit mereka dan kembali dengan waspada. Wow! Jantung semua orang berdegup kencang saat melangkah ke dalam pesawat logam itu.
Ingatlah bahwa pesawat-pesawat ini masih baru dibuat, jadi interiornya benar-benar tampak bagus tanpa tanda-tanda keausan. Ini. Klik. Sabuk pengaman mereka terpasang, dan pantat mereka diletakkan dengan kuat di kursi aneh yang sekarang memiliki tempat duduk tambahan, berkat orang-orang Baymardian. Mereka juga diberi kotak jus dan protein bar. Kotak jus dan protein bar mereka ditempatkan di jaring hitam kecil yang menempel di dinding tepat di antara setiap kursi. Wah, semua orang benar-benar beradaptasi dengan baik di pesawat militer besar lainnya. Namun di helikopter Landon, Takola dan Mirvan lainnya beradaptasi dengan lebih baik. Nah, kursi mereka tidak menempel di dinding, melainkan kursi penuh dengan ruang yang cukup. Dan yang lebih baik lagi adalah kursi-kursi itu memiliki pemandangan dari jendela, tidak seperti pesawat besar lainnya yang tidak memiliki jendela sama sekali. Rasanya seperti dia akan melakukan tur helikopter di atas kota, hanya saja helikopter militernya sedikit lebih besar dan lebih aman. Aduh. Kotak jus, makanan ringan, dan majalah. Wah, ini menyenangkan. Sungguh menakjubkan bahwa meskipun ia tidak mengerti kata-katanya, gambar-gambar itu tetap membuatnya bermimpi tentang seperti apa dunia luar sebenarnya. Ia melihat bus-bus dan pemandangan jalan-jalan Baymart yang menakjubkan dan sudah begitu tertarik pada gambar-gambar itu sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa mereka akan lepas landas. Ia memakai peredam suara di telinganya dan senyum lebar di bibirnya. Namun, pikirannya segera kembali ke kenyataan ketika ia mendengar suara tenang Landon. Tuan dan Nyonya, ini pilot Anda yang berbicara. Kita akan lepas landas, jadi pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dan kaki serta tubuh Anda rileks. Kita akan lepas landas dengan biaya yang terjangkau. Pesan yang sama diucapkan oleh pilot lain di pesawat lain yang telah menguasai kalimat-kalimat ini berulang-ulang untuk tujuan ini. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bahasanya, tetapi sejak bepergian di laut lepas setelah Baymart, mereka telah mengambil kelas wajib dengan Landon sebagai guru mereka. Setidaknya sekarang, mereka tahu nama-nama beberapa benda di Mirvan. Mereka tahu nama kursi, nama tempat tidur, nama meja, dan sebagainya. Singkatnya, setiap hari, mereka akan diajak untuk mengidentifikasi semua yang ada di kamar mereka, tetapi mengucapkannya dalam bahasa Mirvan. Untuk layanan penerbangan yang maksimal, mereka juga mempelajari beberapa kalimat. Setelah pesan itu terkirim, semua orang mengecek ulang sabuk pengaman mereka, bahkan menggoyang-goyangkan sabuk pengaman untuk memastikannya terpasang dengan benar. Dan segera tiba saatnya lepas landas. Brem. Itu terjadi, Takola merasakan jantungnya berdegup kencang sambil memegang sandaran lengannya sekuat tenaga. Beban ekstra apa yang dirasakannya ini? Helikopter itu perlahan meninggalkan tanah dan semua orang sekarang merasa mereka seberat gunung. Duduk di helikopter, Takola merasakan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali saat lepas landas dimulai. Apa yang terjadi? Apakah ini normal? Dan mengapa tubuhku tiba-tiba terasa 10 kali lebih berat? Otak Takola berusaha mencari jawaban tetapi tubuhnya dengan cepat mencengkeram sandaran tangannya sekuat tenaga. Tolong, Ibu. Apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja? Penguasaku. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Olibang. Hanya saja, ini sangat mengejutkan, bukan? Melihat salah satu jenderalnya yang paling terpercaya di sampingnya, Takola juga menemukan mata orang itu bergerak-gerak dengan gelisah dengan kekhawatiran di matanya. Tapi ada perasaan lain yang tersembunyi di matanya, kegembiraan. Ya, itu dia. Takola juga menyadari bahwa dia juga memiliki campuran aneh antara kecemasan dan kegembiraan yang membanjiri otaknya. Terbang. Mereka terbang, sesuatu yang tidak akan pernah dia bayangkan mungkin dilakukan oleh umat manusia. Kau tidak mengerti. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat pikirannya yang terikat kotak meledak, dengan dia sekarang membayangkan seberapa jauh umat manusia benar-benar bisa melangkah. Ya. Sekarang, dia tidak hanya berpikir di dalam kotak, tetapi di luar. Jika manusia bisa terbang, bisakah mereka juga berenang lebih lama di bawah air? Majalah dan buklet Baymardian yang dia lihat sebelumnya, memberinya kesan bahwa manusia telah membangun kereta yang lebih cepat dan lebih nyaman di dunia luar. Menatap keluar melalui jendela, Takola tidak bisa menggambarkan emosi yang merenung di dalam dirinya. Tapi yang lebih penting, mengapa berat badannya terasa begitu berat? Apa fenomena di baliknya? Mengapa ia merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya turun semakin tinggi mereka terbang? Seperti itu, bahkan tanpa mengetahui tentang gravitasi, Takola dan beberapa orang lainnya telah menemukan kekuatan aneh yang menarik mereka turun. Namun, mereka segera menyadari bahwa setelah pesawat mencapai ketinggian tertentu di udara, kekuatan itu tampaknya memudar, dengan tubuh mereka yang stabil seolah-olah itu semua hanya imajinasi mereka. Aneh sekali. Semua orang merasa aneh tetapi tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya saat melihat seberapa cepat pesawat-pesawat ini melaju.
Wow! Takola memandangi kotanya yang megah di bawah sana, yang kini terang benderang dengan indah oleh obor-obor. Ya, mungkin hanya ada sedikit atau tidak ada obor yang diletakkan di sepanjang jalan, tetapi orang-orang yang tinggal di kota itu memiliki obor-obor di dalam perumahan dan rumah-rumah mereka yang terang benderang. Di jalan-jalan, beberapa orang juga berjalan sambil memegang obor-obor yang menyala, dan di banyak tembok perumahan, barak-barak, dan gedung-gedung politik, obor-obor juga jarang terlihat. Indah. Takola memandangi ibu kota dengan bangga di dadanya. Sungguh menakjubkan bagaimana setiap obor yang menyala tampak seperti titik-titik bintang dari tempat mereka terbang. Penguasaku, penguasaku, bolehkah aku melihat? Olibang mulai tidak sabar, sedikit iri karena Takola mendapat tempat duduk di dekat jendela. Sial. Siapa yang suka tempat duduk di samping ini? Olibang bersumpah bahwa jika suatu saat ia harus naik pesawat terbang seumur hidupnya, ia tidak akan pernah duduk di tempat duduk dalam, hanya akan memilih tempat duduk di dekat jendela. Sial. Olibang hampir menggigit kukunya karena iri, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Tentu saja, dia tidak punya niat jahat, tetapi benar-benar bahagia untuk rajanya dan sedih untuk dirinya sendiri yang tidak memiliki tempat duduk di dekat jendela. Nah, kecemburuannya itu semua karena Takola yang terus berseru kagum dan terengah-engah setiap detik, membuatnya semakin ingin melihat apa yang sedang dilihat Takola. Landon, seolah mengetahui kekhawatirannya, segera menyampaikan pesan. Para penumpang yang terhormat, harap perhatikan bahwa tanda sabuk pengaman mati. Tanda hubung, tanda hubung. Iya. Mata Olibang bersinar seperti bintang saat mengingat kata-kata Landon sebelumnya sebelum lepas landas. Jika tanda sabuk pengaman mati, mereka diizinkan berdiri dan bahkan berjalan-jalan, bukan? Tentu, tidak ada tempat untuk berjalan di helikopter, kecuali kamar mandi, tapi memangnya kenapa? Berjalan dan berdiri memberi seseorang peregangan yang baik jika tidak terbiasa dengan penerbangan. Tidak seperti pesawat lain, pesawat Landon dirancang untuk menjemput tamu, jadi ada toilet dan bahkan beberapa perlengkapan yang bisa Anda temukan di penerbangan komersial seperti tanda sabuk pengaman, dan yang lainnya. Meskipun helikopter itu adalah 7 tempat duduk, jaraknya cukup baik dan sedikit mewah, dengan nampan makan yang dapat dilipat dan pembagi sandaran tangan yang tebal juga. Helikopter itu adalah 7 tempat duduk, yang termasuk 2 kursi pilot di depan. Ini berarti ada 5 kursi tamu di belakang. Takola dan Olibang duduk di 2 kursi pertama, dengan jendela di sebelah kiri mereka dan jalur sempit diikuti oleh pintu helikopter di sebelah kanan mereka. Dan di belakang mereka ada 2 kursi identik yang ditempati oleh 3 prajurit Baymardian, yang menempati seluruh bagian belakang. Ingatlah bahwa karena orang-orang seperti Giants ada di dunia ini, ruang standar antara baris kursi di dunia ini mirip dengan kursi kelas bisnis standar di dunia Landon sebelumnya. Jadi bayangkan berapa banyak ruang kaki yang dimiliki helikopter VIP Landon untuk keduanya. Terlebih lagi, karena orang-orang seperti Giants ada, kursinya juga dibuat lebih besar dari kursi bumi yang biasa digunakan. Hahaha, Olibang tidak membuang waktu untuk berdiri, meletakkan satu lutut di kursinya sambil melangkah maju untuk melihat apa yang diserukan oleh Yang Mulia Takola. Wow! Seru Olibang dengan gembira. Penguasa. Itu Taman Mayfest. Dan di sebelahnya pasti ada jembatan Mayfest yang megah. Penguasa, apakah menurutmu aku bisa melihat rumahku dari sini? Wow! Penguasa, istana itu tampak sangat indah dari atas sini. Hampir tampak seperti mitos. Takola mengangguk dengan bangga, itu adalah bangunan yang paling menarik dari pandangan burung. Hei, tidak heran banyak burung suka menjatuhkan kotoran di atasnya saat terbang tinggi. Mereka pasti mencoba meredam keindahan istana karena begitu memesona sejauh ini. Memang, apa yang dikatakan Takola dan Olibang bukanlah kebohongan. Sambil menatap keluar jendela, Landon juga terkesima oleh betapa indahnya pencahayaan di istana. Rasanya seperti melihat istana ajaib yang mungkin menyimpan seekor naga dan seorang putri yang ditawan di dalamnya. Tanaman merambat berwarna-warni yang menutupi beberapa bagian, masih memperlihatkan warnanya saat dinyalakan di sekitar obor yang menyala. Namun, karena mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, Landon segera menyalakan tanda sabuk pengaman, mempersilakan Olibang untuk duduk sekali lagi. Dan untuk memastikan sabuk pengamannya terpasang dengan aman, salah satu Baymardian berdiri untuk membantu. Landon menatap keluar jendelanya, mencondongkan tubuh ke samping dan mengarahkan helikopternya ke kiri. Pesawat-pesawat lain di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Dan segera, mereka menemukan diri mereka di zona paling dalam istana. Bangunan-bangunannya, seperti yang diharapkan, sangat berjauhan, dipisahkan oleh lapangan terbuka, tanah, dan ruang yang cukup luas untuk piknik besar, menerbangkan layang-layang, dan menunggang kuda. Ada juga kolam besar, taman, dan zona pelatihan barak tertutup yang tidak menjadi sasaran Landon. Itu terjadi lagi.
Perasaan tidak nyaman yang dirasakan Oli Bang dan Takola saat lepas landas. Berpegangan erat pada sandaran tangan mereka, keduanya dengan cepat bersiap untuk mendarat. Momen yang paling meresahkan bagi mereka adalah ketika ban helikopter menyentuh tanah, menyebabkan guncangan singkat dari bawah. Bram. Keduanya menghela napas lega, perlahan saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Mendarat. Mereka akhirnya mendarat dengan selamat. Bahahaha. Duo itu merasa ingin menari di atas perapian saat memikirkan petualangan besar mereka di angkasa. Tidak. Masalah ini pasti sudah tertulis di buku sejarah, karena mereka sekarang termasuk kelompok Mirvan pertama yang pernah menghiasi angkasa. Sial. Perasaan mereka sama seperti perasaan orang Baimardian pertama yang memasuki kendaraan. Jantung mereka berdetak sangat kencang hingga mereka merasa bisa mendengarnya di telinga mereka. Namun, melihat makanan camilan lezat yang belum mereka habiskan, duo itu malu saat memikirkan bagaimana mereka akan membawa makanan ini. Yah, itu tidak akan dianggap mencuri, bukan? Rip. Takola merobek satu bungkus kacang, memasukkan seikat ke dalam mulutnya dengan cepat. Ya ampun. Rasa asin dan gurihnya begitu nikmat hingga membuat perutnya keroncongan semakin keras seolah meminta lebih. Takola tak kuasa menahan diri untuk memejamkan mata sejenak, berharap dapat menikmati rasa yang luar biasa di mulutnya. Bagaimana sesuatu bisa terasa begitu nikmat dan membuat ketagihan. Adapun Oli Bang, fokusnya tertuju pada kotak jus yang belum dibuka di hadapannya. Sial. Dia sudah menghabiskan semua camilannya dan tidak sempat minum kotak jus berwarna ungu itu. Jadi, apakah dia akan meninggalkannya begitu saja? Tidak mungkin. Sambil mengambil sedotan yang menempel di sisi kotak, dia mengingat tindakan Takola sebelumnya dan menusukkan sedotan itu ke titik perak di atasnya. Dan segera, pop, dia masuk. Sambil melihat ke kiri dan ke kanan seperti penjahat licik, Oli Bang dengan cepat menyedot sedotan, menyeret dan meneguk jus sebanyak yang dia bisa. Anggur. Semakin dia menyedot, semakin yakin dia bahwa dia sedang minum campuran anggur yang unik. Enak sekali. Oli Bang menghabiskan kotak jus itu hanya dalam beberapa detik dan sangat menyesal telah menghabiskannya. Sambil mengecup bibirnya, Oli Bang tidak dapat menahan diri untuk mengingat rasa manis dan menakjubkan yang masih tertinggal di mulutnya. Sial, salahkan dia karena menghabiskannya terlalu cepat. Duo itu segera merasa kesal, melihat bungkusan kosong dan kotak jus di tangan mereka. Mereka sama sekali tidak ingin membuang bungkusan kosong itu. Apa kau gila? Karya seni yang dibuat pada bungkusan itu sangat indah dan presisi. Pasti pelukis itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melukis pada setiap bungkusan untuk mereka. Jadi, apakah menurutmu tidak sopan jika membuang bungkusan kosong itu? Tidak. Dengan sangat cepat, duo itu melipat bungkusan kacang dan bungkusan protein bar mereka yang kosong dengan rapi, sebelum menyimpannya di saku dada bagian dalam. Selain itu, mereka diam-diam bersumpah untuk menyimpan bungkusan dan kotak jus kosong itu di tempat penyimpanan mereka untuk menjaga keamanan, untuk menunjukkan dukungan kepada para seniman yang melukis di atasnya. Ya, duo itu telah memutuskan masalah ini. Dan sementara mereka berada di dalam menikmati diri mereka sendiri, situasi di luar tidak begitu tenang. Tidak ada yang menyerang, hanya menonton dengan waspada. Untuk memahami mengapa mereka begitu tenang, itu semua karena apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. 40 menit sebelumnya. Istana dalam keadaan tegang, karena beberapa pengawal dengan cepat menyerbu tembok istana dan area penting, bersiap untuk melancarkan perang terhadap setiap serangan mendadak yang menghampiri mereka. Mereka telah menyiapkan senjata pengepungan, memilih menggunakan balista 3 panah dan ketapel bola bowling untuk menembak makhluk terbang yang berani mendekati istana. Ya, suasana memanas dan orang-orang mengenakan baju zirah. Awalnya, tidak ada tanda-tanda bahaya dari sudut manapun. Namun setelah beberapa saat, mereka mendengar suara mendesing samar dari jauh. Dan segera, suaranya semakin keras sehingga tampak seperti 1000 lebah berdengung di udara. Di sana, di sana. Binatang terbang itu sedang menuju ke arah kita. Keringat menyengat wajah mereka seperti ular berbisa, karena banyak yang mulai berkeringat bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bukan karena takut, tetapi karena tekad yang kuat untuk menang. Waktu membeku di tempat, dengan berbagai macam emosi menggelegak di dalam diri mereka. Di dinding, mereka yang memegang senjata pengepungan menundukkan kepala, siap melancarkan serangan. Tenang, tenang. Hampir sampai, hampir sampai. Binatang raksasa aneh itu hampir berada dalam jangkauan serangan. Dan begitu cukup dekat, mereka tidak akan membuang waktu untuk menghujaninya dengan hujan serangan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa binatang itu pasti akan terbang sangat tinggi beberapa inci sebelum memasuki zona serangan mereka. Pahami bahwa senjata pengepungan mereka hanya dapat melesat tinggi sampai batas tertentu sebelum jatuh. Senjata pengepungan mereka tidak dapat melesat terlalu tinggi ke langit.
Mereka tidak pernah membutuhkannya untuk melesat begitu tinggi karena tembok saja sudah memberikan keuntungan besar dalam peperangan. Pahami bahwa tembok istana jauh lebih tinggi dan lebih tebal daripada tembok di seluruh Heartfilia. Namun pada saat ini, satu-satunya pesawat terbang lebih tinggi, sebelum mengirimkan pesan kepada Mirvan yang sedang gelisah di bawah. Pesan itu dalam bahasa mereka dan merupakan pesan yang telah dihafal pilot hanya untuk kesempatan ini. Tolong, jangan khawatir. Kami tidak bermaksud jahat. Kami datang dengan damai, menyampaikan pesan dari penguasa Mirvan Anda. Ini bukan monster terbang, melainkan kereta terbang. Apa? Benar atau salah? Yah, meskipun itu salah, mereka tetap harus mengambil risiko itu, karena tahu bahwa helikopter terbang itu telah menyebutkan penguasa mereka. Sebaiknya berhati-hati karena mereka tidak tahu apakah penguasa mereka disandera di suatu tempat. Turun. Perintah segera diberikan dan helikopter tunggal itu diizinkan mendarat. Banyak pemanah dan pemegang senjata pengepungan kini mengalihkan perhatian mereka ke ruang terbuka tepat sebelum gerbang. Di sanalah helikopter mendarat. Dan tepat di depan mata mereka, pintunya terbuka dan keluarlah seorang Mirvan yang dikenal oleh para pemimpin mereka. Apakah itu? Komandan Liviok. Jadi itu benar. Apakah binatang yang terbang itu hanyalah kereta terbang? Liviok melangkah keluar, dengan kedua tangannya terangkat, dengan cepat memberi tahu semua orang agar tetap tenang dan menunggu kembalinya raja mereka. Dari hutan pinggiran ke istana, para utusan dan prajurit berkuda akan membutuhkan waktu setidaknya 4 jam untuk kembali. Itulah sebabnya dia datang lebih dulu, untuk menyebarkan berita. Liviok dengan cepat memperingatkan banyak orang lain agar tidak menembak binatang terbang yang akan datang nanti. Dan begitulah cara mereka mengetahui situasi sebenarnya, tetap tenang bahkan sekarang setelah pesawat mendarat. Wow, 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 wow. Banyaknya bila pesawat melambat sedikit demi sedikit hingga tak lama kemudian. Suara mendesing tak terdengar lagi. Akhirnya, pintu terbuka dan keluarlah Mirvans, disertai Baymardians. Oh! Orang-orang berwajah pucat. Semua orang menjulurkan leher karena terkejut saat melihat manusia berwajah pucat yang lebih pendek dan lebih kecil muncul dari pesawat. Grun. Grun, gigi mereka yang panjang seperti vampir di sisi mereka berkedip lebar saat mereka menggerutu karena terkejut. Tidak pernah dalam hidup mereka membayangkan akan melihat orang-orang berwajah pucat yang dibicarakan oleh nenek moyang kuno mereka. Tiba-tiba, orang-orang Baymardia mengerti bagaimana perasaan hewan di kebun binatang setelah melihat bagaimana orang-orang seperti ork hijau yang menakjubkan ini menatap mereka. Sepertinya mereka tidak tahu malu. Mereka menatap mereka dengan sangat saksama sehingga terasa seolah-olah orang-orang ini mencoba membakar lubang di tubuh mereka dengan mata mereka. Di sisi lain, Landon tidak keberatan. Setelah perjalanan pesawat yang luar biasa itu, Takola dan Olibang telah menyandera dia di sisi mereka dengan mengajukan 1.010 pertanyaan filosofis tentang masalah perjalanan udara. Beberapa orang lain juga melakukan hal yang sama, berjalan di samping orang-orang Baymardia dengan banyak pertanyaan dalam pikiran. Sama seperti dunia luar, orang-orang di sini juga memiliki berbagai profesi. Ada banyak astronom, pelukis, pematung, dan bahkan filsuf di sini yang belajar untuk mengungkap banyak rahasia yang ditawarkan dunia dan alam semesta. Sebagai raja, Takola juga telah berkecimpung dalam banyak profesi. Mengapa kacang pertama yang kumakan di udara terasa berbeda dengan kacang yang kumakan saat mendarat? Landon tersenyum, menjawab dengan jujur. Karena kurangnya kelembapan, indera penciuman kita berkurang dan ini memengaruhi penilaian kita terhadap rasa makanan. Fenomena ini sebagian besar terjadi karena kombinasi udara kering dan perubahan tekanan mengurangi sensitivitas indera perasa mereka. Namun Landon tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memberikan penjelasan yang lebih sederhana untuk mereka. Takola memijat dagunya sambil berpikir, jadi karena kurangnya kelembapan, makanan terasa sangat berbeda. Iya. Tebakan kita bereaksi berbeda saat udara kekurangan kelembapan. Dengan kata lain, semakin dekat kita dengan tanah, semakin banyak uap air di udara. Dan apakah ini juga ada hubungannya dengan alasan mengapa berat kita terasa lebih besar semakin tinggi kita terbang? Landon tidak menggelengkan kepala atau mengangguk. Ketika Anda melompat dari tebing, mengapa Anda jatuh? Ketika Anda melompat dari pohon, mengapa Anda jatuh? Semua orang terkejut dengan pertanyaan sederhana Landon. Pertanyaan macam apa itu? Bukankah kau harus melakukannya karena kau harus jatuh? Tidak seorang pun pernah benar-benar memikirkan alasan mengapa semuanya harus jatuh. Landon terkekeh, mengakhiri masalah itu hanya dengan beberapa kata yang menggugah pikiran. Jika semuanya harus jatuh saat kau jatuh, lalu saat kau melawan tatanan alam, dan pemandangan yang lebih tinggi sebagai gantinya, apalagi yang kau harapkan? Perlawanan. Gumam Olibang, matanya berbinar karena menyadari kenyataan. Segera, ia membuka jari-jarinya dan mengayunkannya di udara dengan heran.
Mungkinkah ada kekuatan tak terlihat di sekitar kita yang membuat kita semua tetap di tanah? Bingo. Landon tersenyum, tidak mengatakan apapun, tetapi kata-kata Oli Bang cukup untuk menimbulkan badai dalam benak banyak orang. Banyak yang merasa bahwa jika para peneliti, sarjana, dan filsuf gila itu mendengar penemuan ini, mereka mungkin akan segera mengubur diri di laboratorium pengujian mereka selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan tanpa henti. Di era ini, para ilmuwan dikenal banyak orang sebagai filsuf dan peneliti. Pada saat yang sama, Landon meminta orang-orang Baimardia untuk menurunkan banyak hadiah yang telah mereka persiapkan untuk orang-orang Mirvan. Beberapa orang Mirvan juga turun tangan untuk membantu membawa banyak hadiah itu. Sebelum terbang, kamu bilang kamu sangat terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan medis, kan? Takola segera terbangun, tidak lagi terpesona oleh misteri di sekitar kereta terbang itu. Iya, dia punya hal lain yang perlu dikhawatirkan, seperti kondisi Baltazar. Takola menyipitkan matanya dengan tajam. Seberapa yakin Anda dan orang-orang Anda dengan perlengkapan medis Anda? Dengan kata lain, apakah Anda benar-benar yakin apa yang Anda berikan tidak akan meracuni pasien putranya? Landon perlahan berbalik menghadapnya dengan mata yang tak tergoyahkan. Saya bukan orang yang suka menyombongkan diri, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa di dunia luar, Baimart saya memiliki teknologi dan ramuan medis terbaik yang dapat Anda temukan di seluruh Heartfilia. Kami adalah yang terbaik, dan kami berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik, memastikan bahwa kami memberikan yang terbaik saat berhadapan dengan pasien manapun yang diterima. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa kami adalah pilihan terbaik Anda di dunia ini dalam menyelesaikan masalah medis apapun yang mungkin Anda miliki. Dari pernyataan Anda dan kebutuhan Anda untuk terus menegaskan kemampuan kami, saya dapat mengatakan pasti ada seseorang yang sakit parah dalam perawatan Anda. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Percaya pada kami atau terus berjalan seperti biasa. Pahamilah bahwa keputusan sepenuhnya berada di pundak Anda. Keheningan suasana di sekitar menjadi sunyi, saat kata-kata Mirvan dari Landon bergema di seluruh tempat kejadian. Semua orang tahu orang yang paling dikhawatirkan Takola. Dan terlepas dari skeptisisme mereka terhadap kemampuan orang-orang berwajah pucat ini, mereka harus mengakui bahwa mereka benar-benar kehabisan pilihan di sini. Namun sekali lagi keputusan sepenuhnya berada di tangan Takola. Jadi apa yang akan terjadi? Lakukan. Mata Takola berkedip dengan cahaya aneh. Lakukan. Aku mengizinkanmu untuk menyembuhkan pasien yang sangat kusayangi. Namun, jika kau memperburuk keadaannya, Takola tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti ancamannya. Namun sekali lagi, Landon tidak terpengaruh, hanya tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Percayalah, kau tidak akan menyesal. Sekarang, bawa kami ke aula pertemuanmu yang megah dan segera atur agar pasienmu dibawa ke sini. Dia, Landon, akan menunjukkan kepada para Mirvan ini betapa kuatnya Baimart sebenarnya. Saatnya bagi para Baimardian untuk beraksi. Uih. Jas lab Dr. Gerson berkibar anggun di udara saat ia membiarkan para perawat membantu jas lab. Set siung pertama dikeluarkan dari kotak sarung tangan dan ditarik, sehingga dia bisa memasukkan tangannya dengan mudah. Dan kemudian bagian dalam sarung tangan diketukkan ke daun sarung tangan putihnya yang panjang, untuk menahan segala kelembapan atau keringat darinya, sekaligus berfungsi sebagai penahan bentuk, jadi sarung tangan kedua tidak tergulung ke bawah setelah dipakai. Gerson mengenakan dua pasang sarung tangan, menggandakannya di atas yang lain. Gerson sedang mengenakan pakaian di satu sudut, sementara para prajurit Baimart bergegas ke sudut lain untuk menyiapkan ruang medis guna perawatan. Karena ini adalah pewaris, semua orang ingin menonton dan memastikan orang asing ini tidak melakukan sesuatu yang lucu. Tak terhitung banyaknya hati dan tabib Mirvan yang berkumpul ditemani keluarga kerajaan, banyak menteri, panglima dan jenderal. Tentu saja, mereka diminta untuk mengalah dan tidak mendekati peralatan dan area medis yang sengaja mereka buat perimeter di sekitarnya. Contoh Mirvna dengan leher terentang sebagai tanda ketertarikan dan kekhawatiran. Tak lama kemudian, pasien yang ditunggu pun dibawa dan dibaringkan di tempat tidur medis lipat Baimardian. Wow, luar biasa. Apakah kamu melihat bagaimana benda itu terlipat dan menjadi tempat tidur dalam beberapa tarikan napas? Sangat pintar. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya di rumah-rumah yang kita bantu. Banyak penyembuh berkomentar, telah melihat pentingnya memiliki sumber daya yang siap sedia seperti itu. Landon juga berpakaian seperti dokter. Perawat Sanel, di mana formulir pasien? Ini dia, dokter. Sanel segera menyerahkan formulir dalam bahasa Mirvan sebelum beranjak untuk membantu Dr. Gerson mengukur suhu tubuh Biltozar, detak jantungnya, dan tes lainnya. Landon mungkin tahu apa yang salah dengan Biltozar, tetapi mereka tidak tahu. Jadi mereka harus mengujinya untuk memastikan mereka memberinya perawatan yang tepat.
Tentu saja, bagian penting dari ini adalah mendapatkan informasi pasien secepat mungkin. Ayah pasien, silakan maju ke depan. Ah, melihat betapa profesionalnya orang-orang Baimardian, bahkan Takola lupa kalau dia adalah ruler. Ya, sekarang dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang ayah. Tuan, untuk memastikan kami menemukan akar permasalahannya, kami harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai pasien. Ya, ya. Tanyakan apa saja padaku. Nama pasien. Biltozar. Usia. 18 musim panas. Alergi. Harap diingat untuk memikirkan hal ini secara mendalam. Makanan, minuman, atau zat apa yang dapat menimbulkan reaksi negatif padanya. Bahkan jenis bunga pun dapat disertakan. Takola mengerutkan kening. Sang pewaris selalu bisa makan dan minum apa saja sejak muda. Tubuhnya tidak pernah menolak apapun, atau mungkinkah dia salah? Para tabib dan tabib kerajaan juga berpikir mendalam tetapi memiliki kesimpulan yang sama dengan Takola. Jadi tidak ada. Tidak ada. Baiklah. Sekarang. Saya ingin Anda mengingat kembali saat penyakit itu mulai menyerang. Apa saja tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa ia sakit? Dia selalu mengeluh merasa kedinginan, bahkan saat cuaca sedang panas dan menyengat. Iya. Seseorang menimpali. Dia juga sering kehilangan nafsu makan dan sering mengeluh sakit perut. Landon mengangguk. Rasa sakit ini. Apakah dia menyebutkan apakah rasa sakit itu ada di bagian bawah atau atas perutnya? Lebih rendah. Bagus. Teruskan. Dia selalu merasa ingin muntah, tetapi perutnya juga terasa sembelit. Tubuhnya akan terasa sakit dan dahinya akan terasa sangat panas, Anda bisa menggoreng telur di atasnya. Tiba-tiba, semua orang ingin mengatakan sesuatu tetapi Landon tidak keberatan. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berguna sementara Dr. Gerson dan para perawat mulai membuka baju atasan Biltozar. Bintik-bintik mawar. Dia memiliki bintik-bintik mawar di sekujur tubuhnya. Salah satu dari mereka menjawab sementara yang lain mencatat deskripsi di buku catatan pasien. Sungguh menakjubkan bahwa meskipun kulitnya hijau, bintik-bintik ini begitu merah dan menonjol sehingga Anda akan mengira seseorang telah meninggalkan ciuman cinta di sekujur tubuhnya. Perawat itu menempelkan kantong pendingin di dahinya sambil mengerutkan kening. Suhu tubuhnya sangat tinggi, 39,5 derajat Celcius. Tidak bagus. Mereka perlu memutuskan apa yang dideritanya sekarang. Semua orang punya firasat tetapi harus menunggu keputusan dari kepala dokter di tempat kejadian. Dr. Gerson, perawat Sanel, perawat Laura, apa pendapat kalian? Bintik-bintik ruam mawar, batuk, mual. Sakit perut, kehilangan nafsu makan, menggigil. Sakit kepala, nyeri otot. Tiba-tiba, ketiganya mengucapkan kata-kata yang sama secara bersamaan, demam tifoid. Umumnya dikenal sebagai demam kuning. Itu menular, tetapi hanya melalui kotoran. Yang mungkin juga menjelaskan mengapa semua orang di sini baik-baik saja setelah berada di sekitar pasien begitu lama. Landon mengangguk setuju, tetapi mereka masih belum dapat sepenuhnya yakin. Namun, mereka dapat memberinya beberapa antibiotik untuk menenangkan kondisinya saat ini hingga mereka 100% yakin bahwa itu adalah demam tifoid. Dr. Gerson, darahnya diambil untuk pengujian. Saya juga perlu Anda membius kulitnya dan mengambil sampel dengan pisau bedah. Di atasnya. Perawat Laura, perawat Sanel, setelah dia selesai. Kalian berdua akan mengumpulkan sampel tinja dan urin. Mengerti? Semua orang sibuk seperti lebah, di bawah keheranan orang-orang Mirvan. Brengsek. Lihat saja kedisiplinan dan tindakan sanitasi yang dilakukan orang-orang asing ini selama penyembuhan. Banyak yang merasa dapat belajar satu atau dua hal dari mereka. Namun tak lama kemudian, wajah mereka berubah menjadi lebih terkejut ketika melihat bagaimana orang asing itu mengeluarkan darah dari tubuh Biltozar. Ah, sihir. Yang mereka lihat hanyalah sebuah peniti yang menusuk daging ahli waris mereka. Dan ketika bagian atas lemak yang terhubung ke peniti itu ditarik ke atas, aliran darah merah yang deras kini memenuhi wadah tepat di depan mata mereka. Banyak yang berpelukan dan mengguncang diri dengan hebat karena terkejut. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menduga orang-orang Baimardia akan membunuh pewaris itu dengan pedang dan melakukan pertumpahan darah, yang menyebabkan aliran darah mengalir keluar dari pewaris itu ke dalam tanah. Semua orang tahu bahwa hanya dengan menusuk dan membiarkan darah jahat keluar, pasien akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Mereka berharap melihat sebanyak ini, meski merasa bahwa jarum yang menusuk daging ahli waris mereka terlalu kecil untuk melakukan apapun. Namun siapakah yang mengira hal itu dapat mengeluarkan begitu banyak darah sekaligus? Menakjubkan, menakjubkan. Banyak penyembuh berlutut menyembah dengan tangan berdoa dan mata berbinar ketika menatap pemandangan di hadapan mereka. Oh, Dewa Angin Agung. Apakah engkau mengizinkan jarum surgawi lahir?
Kalau mereka punya artefak dewa seperti itu, mereka pasti bisa mengeluarkan seember darah jahat tanpa rasa khawatir, dengan cara yang bersih dan higienis. Ember darah. Jika Landon mendengar mereka, dia takut dia tidak akan pernah mengizinkan perawat jarum suntik keluar dari Baymar. Apakah Anda ingin mengambil seember darah dari pasien Anda? Apakah Anda ingin membunuh pasien itu? Pertumpahan darah, kakinya. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan itu ilegal? Perlahan-lahan Landon melepaskan sarung tangannya, dan menyuruh mereka mengangkut pangeran yang lemah itu ke kamar kerajaannya. Beberapa orang ingin masuk tetapi dengan cepat diusir dari tempat kejadian. Jangan ganggu istirahat pasien. Dia pasti akan merasa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan, saran Dr. Gerson, setelah mengambil sampel kulit yang dibutuhkannya. Chanel dan Laura juga mengambil sampel air seni dan tinja, meskipun cukup sulit karena banyak orang yang malu atas nama sang pangeran. Apa? Kau mau kotoran pangeran? Apa yang akan kau lakukan dengannya? Memakannya? Apakah Anda menggunakannya sebagai hiasan roti? Hei! Banyak orang yang akan melakukan apa saja agar dekat dengan keluarga kerajaan. Jadi, apakah ini hal menyimpang yang sering dilakukan orang luar? Mengumpulkan kotoran belum pernah terdengar oleh para tabib. Rasanya aneh sekali dan terasa salah dalam banyak hal. Pada akhirnya, pilihan lain selain menyaksikan para perawat Mel Baymardian membantu menggendong Yang Mulia dan mengambil sampel urin dan tinja. Mereka memprotes Laura dan Chanel yang mengambilnya, jadi kaum pria harus turun tangan. Namun setelah sampelnya diambil, Laura dan Chanel segera mengirimkannya ke helikopter medis untuk pengujian, sementara mereka tinggal di belakang dan menjaga bagian tersebut, serta menempatkan berbagai macam mesin di sekitar tempat itu. Mereka memasang bantalan penghisap pada pasien, memantau detak jantungnya, dan tanda-tanda vital lainnya. Selama mereka menghadiri pertunjukan di aula tadi, kamar sang pangeran terus dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh. Dan untuk sentuhan akhir, mereka mendisinfeksi ruang udara dengan semprotan udara medis khusus. Jadi sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa izin dan tanpa mengenakan masker dan penutup pelindung lainnya. Kunjungan tidak diizinkan sampai situasi sang pangeran membaik. Banyaknya syarat Landon membuat keluarga kerajaan dan yang lainnya tenggelam, tetapi setelah mendengarkan alasan Landon, mereka merasa mereka sebaiknya menjauh untuk sementara waktu. Hari sudah larut malam ketika semua orang memutuskan untuk tidur. Adapun Landon, tentu saja dia harus tinggal di kamar tamu istana dan akan diawasi 24/7 karena takut dia akan melarikan diri. Meskipun mereka memiliki kesan yang baik tentangnya, orang tidak akan pernah bisa terlalu yakin tentang pengunjung aneh dari dunia luar. Itulah sebabnya setelah melihat betapa orang Baymardian menghormati dan mencintai Landon, mereka memutuskan untuk mengawasinya dengan ketat, memastikan mereka selalu mengetahui lokasi dan pergerakannya. Landon tahu semua ini dan mengangkat bahu. Dia di sini untuk perdamaian dan tidak berencana melakukan sesuatu yang ilegal, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Zas. Sebelum ia menyadarinya, ia tertidur lelap tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Demikianlah, malam itu terasa sangat tenang, meskipun banyak orang khawatir dan prihatin. Wah, mereka begitu khawatir sehingga pagi-pagi sekali, badai yang terdiri dari lebih dari 100 penyembuh datang membanjiri istana dengan gila-gilaan. Para jenderal, menteri, dan bangsawan yang memiliki wewenang tinggi juga menyerbu bersama pengawal mereka di samping mereka. Dan sebelum Takola sempat berkedip, ada hampir 3.000 orang di aula besar. Yang Mulia, bagaimana kabar pewaris tahta? Yang Mulia, saya pikir saya bermimpi aneh tadi malam. Namun, setelah melihat kereta terbang raksasa di halaman istana, saya baru tahu bahwa itu semua benar. Yang Mulia, saya mendengar ada orang berwajah pucat di sini. Yang Mulia, apakah itu benar-benar terjadi? Yang Mulia, bla bla bla. Pesan. Bisakah dia memberi perintah di sini? Takola hampir terlihat memutar matanya saat melihat betapa kurang sopannya para pembantu maco hijau itu. Dia bahkan belum sarapan, dan mereka sudah menghentak-hentakkan kaki raksasa mereka di tanah, dengan cemas menunggu dia masuk. Para pengawalnya telah memberitahunya bahwa jika dia tidak segera muncul, kecemasan kelompok itu mungkin akan membuat mereka langsung menuju kamar sang pangeran tanpa peringatan. Bajingan, semuanya dari mereka. Bukan berarti mereka tidak sayang dan hormat kepadanya, tetapi ketika mereka begitu peduli terhadap suatu hal, mereka juga begitu peduli untuk mencari kebenarannya sendiri. Begitu banyak orang yang tidak hadir tadi malam, juga ingin melihat dengan kedua bola matanya bahwa apa yang mereka dengar itu nyata. Seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Berdiri di aula besar, hadiah-hadiah dari tadi malam masih belum dipindahkan, meskipun aula itu sendiri telah dijaga ketat sepanjang malam. Orang-orang terus-menerus menembak kepala mereka dan menusuk leher ke kiri dan ke kanan untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Oh, apa itu? Dan apa ini?
Ah, bagaimana dengan yang itu? Sambil menggaruk-garuk kepala, mereka mengetik untuk mengetahui apa saja isinya, tetapi setidaknya memiliki kesopanan untuk menunda sampai raja mereka memerintahkannya. Takola memiliki garis-garis hitam di dahinya ketika dia melihat tatapan mata mereka. Sungguh, mereka tidak memiliki wajah datar. Setiap emosi yang mereka rasakan terpancar di wajah mereka yang hijau dan tampan. Kalian bajingan, bisakah kalian bersikap sopan sebelum aku memanggil tamu-tamu kita masuk? Tentu saja kami akan melakukannya, Yang Mulia. Apakah Anda tidak percaya pada kami? Tidak. Takola menjawab dalam hati. Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Justru karena dia tahu siapa mereka, maka dia merasa kesal. Oke. Penguasa, beraninya kita mempermalukan Nirvana kita yang agung. Apakah mereka lupa bagaimana mereka mempermalukannya tadi malam? Melihat ekspresi mereka yang penuh harap, Takola mendesah, melambaikan tangannya dan memanggil penjaga untuk memanggil Landon. Sementara itu, dia memutuskan untuk mengungkapkan berita yang sangat penting kepada mereka. Semuanya, beberapa waktu lalu, saya menerima kabar dari para tabib dari luar, bahwa kondisi pangeran telah membaik. Takola tidak berbohong. Saat itu pukul 4.30 pagi ketika Dr. Gerson memanggilnya. Tampaknya antibiotik yang diberikan kepadanya telah meredakan demamnya setelah ia berkeringat deras. Dia melihat putranya mendapatkan sedikit energi dan tampak sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Sungguh, ini pertanda baik. Putranya bahkan dapat berbicara lebih banyak kata dari biasanya dan terbangun dalam keadaan sangat lapar. Kapan terakhir kalinya putranya merasa perlu makan? Seringkali, mereka harus memaksa anak itu untuk makan, tetapi sekarang, nafsu makannya mulai berkurang. Bagus, bagus, hebat. Meskipun Biltozar tidak makan banyak, melihatnya aktif mencari makanan tetap dianggap sebagai kemajuan. Makanannya lagi-lagi disiapkan oleh orang Baimardia, yang tahu jenis makanan apa yang terbaik untuknya. Setelah melihat bocah itu, dia segera meninggalkan tempat itu, untuk memberi kesempatan kepada para Baimardian melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. Sekarang, dia lebih percaya pada metode mereka. Dengan pikirannya yang tenang, dia sekarang ingin tahu lebih banyak tentang hadiah yang mereka bawa. Daftar hadiah itu ada padanya, tetapi dapatkah dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti sebagian besar barang di daftar itu karena tidak tahu apa saja barangnya? Misalnya, TV. Apa itu? Jam tangan. Apa itu? Maafkan dia karena dia orang desa, tapi seperti apa wujud benda-benda ini? Sambil menunggu kedatangan Landon, beberapa anggota kerajaan lainnya segera memasuki aula. Ratu Abigail, Ibu Biltozar, muncul sambil memegang lengan selir Ava. Dia adalah istri kedua Takola. Selir Amina juga mengikuti sambil memegangi lengan selir Gwen. Semua wanita berjalan berdekatan satu sama lain dan benar-benar ramah satu sama lain. Anak-anak mereka yang masih berada di ibu kota atau belum menikah, juga mengikuti di belakang mereka, putri ke-6 Selma, lahir dari selir Ava. Pangeran ke-5 Julian, lahir dari selir Amina. Dan putri ke-7 Bitnia, lahir dari selir Gwen. Yang Mulia memiliki 5 pangeran dan 7 pangeran. Mereka yang tidak ada di sini sedang berada di bagian lain wilayah itu, membantu dalam pemerintahan. Kakak, ku dengar kondisi ahli waris sudah membaik. Selamat ya, kakak. Iya. Kalau dia sudah sembuh total, aku pasti akan menyajikan supku yang terkenal itu untuk menjaga energinya tetap kuat. Kakak, hari-hari baikmu telah tiba. Aku tahu orang yang diberkati oleh para dewa pasti akan memiliki umur panjang di depannya. Selamat, kakak. Abigail tersenyum hangat, terima kasih. Hatinya dipenuhi emosi yang menyentuh hati ketika memikirkan dukungan yang diberikan wanita-wanita cantik ini kepadanya selama ini. Bibirnya bergetar dan matanya berbinar karena kegembiraan sejati ketika mengingat berita yang diterimanya di dini hari. Putranya, Biltozarnya akan baik-baik saja, dan itu semua berkat orang asing misterius ini. Sambil tersenyum, para royals melangkah ke tempat kejadian beberapa menit sebelum Landon dan kelompoknya hendak masuk. Sambil menatap pintu terbuka besar berwarna emas dengan 2 sisi, Landon tersenyum. Akhirnya tiba saatnya untuk menggelar pertunjukan ini. Nirvana. Jangan mengecewakanku. Landon dan para Baimardian muncul di tempat kejadian, menatap ke arah banyak mata besar yang tertuju ke arah mereka. Sekali lagi, mereka merasa seperti binatang di kebun binatang. Jadi itu benar. Orang-orang berwajah pucat itu ada di Nirvana. Aku penasaran apakah mereka makan dengan cara yang sama seperti kita. Lupakan saja. Apakah mereka juga buang air besar dengan cara yang sama? Atau apakah kotorannya keluar dari telinga mereka? Bisik-bisik bergema di seluruh angkasa, karena banyak yang benar-benar menganggap penampakan manusia berwajah pucat itu begitu aneh dan mengejutkan. Mengetahui teks kuno yang bercerita tentang orang-orang ini adalah satu hal, dan melihat mereka hidup secara langsung adalah hal lain.
Dari kecil sampai sekarang mereka belum pernah melihat manusia lain yang menginginkan warna hijau. Jadi jangan salahkan mereka karena terlalu ingin tahu terhadap segala hal yang ada di hadapan mereka. Bahkan beberapa gaya rambut yang dikenakan para Baymardian sangat menarik perhatian mereka. Beberapa di antaranya mirip dengan milik mereka, dan beberapa lainnya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan luka yang begitu bersih? Teknik pemotongan apa yang mereka gunakan yang tidak meninggalkan bekas luka setelah teriris sangat dalam hingga ke daging mereka. Mereka dapat menggunakan pisau cukur untuk mencukur bersih bagian samping kepala mereka, tetapi jika Anda memangkas terlalu rendah, Anda pasti akan membuat benjolan di area tersebut. Tanpa membuang waktu, Takola memberikan pidato singkat, sebagian besar untuk memperkenalkan Landon dan kelompoknya kepada mereka yang tidak hadir kemarin. Khususnya, mereka yang memimpin pasukan yang tidak memasuki pesawat dan terbang kembali ke istana tiba di zona pusat beberapa jam lebih lambat dari mereka. Mereka tidak mendapatkan alamat tadi malam. Hari ini, lebih banyak pembantunya dan pembuat keputusan berada di sini mengenakan jubah dan busana terbaik mereka, tampak seperti dewa kekar yang turun ke bumi. Meskipun mereka memiliki taring besar yang menonjol dan tubuh berwarna kehijauan dengan warna goblin seperti orc, gaya pakaian formal mereka untuk para monster dan mereka yang memiliki jabatan tinggi mengingatkan Landon pada Romawi kuno. Mereka mengenakan jubah megah yang menjuntai di bahu mereka dengan cara menyilang, membiarkan dada berotot mereka terekspos. Seorang raja asing datang ke sini untuk berdamai dengan mereka. Mendengar kata-kata Takola, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Landon, tidak benar-benar yakin dengan apa yang disebut kedamaiannya. Apa yang diusulkannya adalah perjanjian damai, tetapi bagaimana mereka bisa mempercayai seseorang yang tiba-tiba muncul di depan pintu mereka begitu saja? Mereka mungkin santai, tetapi tidak bodoh. Wah, butuh lebih dari sekadar kata-katamu untuk meyakinkan kami. Pikir banyak orang sambil mengamati Landon dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan omong-omong, bagaimana Anda bisa begitu menguasai bahasa mereka? Banyak yang terkejut saat Landon membuka mulutnya. Kalau bukan karena mata mereka, mereka pasti bersumpah bahwa mereka sedang mendengarkan penduduk lokal Mirv yang asli. Sambil mempertahankan senyumnya yang ramah, Landon mengarahkan pandangannya ke seluruh kelompok tanpa rasa takut. Semuanya, aku tahu kalian meragukan tujuanku. Namun, aku tidak akan terburu-buru mengambil keputusan, karena aku juga mengerti apa yang kalian pikirkan. Oleh karena itu, saya harus menggunakan waktu ini untuk menyampaikan satu masalah penting lainnya yang mendesak kepada kalian semua. Saat Landon terdiam, suasana menjadi stagnan, Takola tidak menyadari apa yang dikatakan Landon. Dia merasakan bahaya dari kata-kata yang tak terucapkan. Apa itu? Morgani dan Adonis, katakan padaku, apakah leluhurmu pernah berbicara tentang tempat-tempat itu? Takola mengerutkan kening, tidak teringat teks kuno yang memperingatkan mereka tentang tempat-tempat ini. Morgani ditulis dalam salah satu teks mereka, digambarkan sebagai tempat yang menakjubkan. Dahulu kala, saat semua kekuatan besar masih bersahabat, yang hanya mengincar monster raksasa, mereka hampir tidak pernah berkonflik satu sama lain, karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan manusia lain. Surga dengan rahmatnya yang tak terhingga, telah memberkati manusia tertentu dengan kekuatan misterius dan menyatukan mereka semua. Itulah masa umat manusia ketika mereka benar-benar melepaskan diri dari belenggu mereka. Setelah misi besar itu selesai, para leluhur kuno mereka kembali dengan kekuatannya dari langit dan mulai membunuh makhluk-makhluk tak terbayangkan jumlahnya di nirvana mereka. Dia meninggal dan generasi-generasinya terus membantai binatang-binatang raksasa, baik dari darat maupun dari laut. Teks kuno mereka hanya menyebutkan paling banyak satu halaman tulisan mengenai Morgani. Adapun Adonis, belum pernah mendengarnya. Tempat macam apa itu? Tentu saja, mereka mungkin belum pernah mendengarnya karena segala sesuatu tentang Adonis muncul setelah manusia punya waktu untuk mengembangkan kebencian terhadap satu sama lain. Nah, ketika sebagian besar monster raksasa telah punah, manusia mulai saling bermusuhan, saling menginginkan kekuasaan. Dan orang yang bangkit di benua Lampe kini mengubah seluruh Lampe menjadi Adonis dan kemudian menaklukkan seluruh benua Dania. Mengubahnya menjadi basis Adonis lainnya. Tahukah Anda seberapa besar sebuah benua? Mereka benar-benar melakukannya dan masih serakah untuk mengubah tempat lain menjadi markas Adonis. Melihat ekspresi mereka yang tidak mengerti, Landon menyipitkan matanya dalam-dalam. Dan kali ini, senyum hangat di bibirnya benar-benar hilang. Biarkan saya bercerita sedikit tentang tempat-tempat ini. Ledakan. Seluruh kerumunan meledak dalam keterkejutan ketika mendengar betapa jahatnya tempat-tempat ini. Apa? Beranikah mereka menguasai seluruh lautan? Sebagai siapa? Para dewa. Apakah Anda harus membayar biaya untuk bergerak melalui perairan yang bahkan tidak dekat dengan benua mereka? Bukankah kamu hanya minta dipukuli?
Apakah Adonis ingin memaksa orang untuk menyembah dewa mereka? Mengapa Anda harus memaksa mereka? Mengapa Anda tidak bisa beribadah sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mereka beribadah sesuai dengan waktu yang ditentukan? Penindasan, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan dan perbudakan yang nyata. Jadi siapapun yang bukan bagian kelompoknya pantas mati atau dijadikan budak. Ini. Itu sungguh tidak masuk akal. Para Mirv ini tidak dapat memahami keributan apa yang sebenarnya terjadi sehingga pasukan penguasa ini merasa perlu memaksa semua orang berjalan dengan cara yang sama seperti mereka. Ini seperti Anda hanya makan sayur dan Anda ingin memaksa mereka meninggalkan daging dan bergabung dengan Anda hanya makan sayur sepanjang hidup Anda. Lihat. Tidak apa-apa kalau kamu memilih kehidupan itu, tapi mengapa kamu harus memaksa mereka untuk memilihnya juga? Tetap di jalur Anda dan mereka akan tetap di jalur mereka. Mengapa hal itu begitu sulit untuk dipahami? Takola mengetukkan jari-jarinya di sandaran lengannya sambil berpikir keras. Dari apa yang kau katakan, hanya masalah waktu sebelum mereka menuju ke arah kita, kan? Bingo. Landon tertawa kecil. Demi perdamaian dunia, beberapa negara kita bersatu untuk menjaga keamanan negara kita. Perdamaian dunia, inilah alasan sebenarnya untuk perjanjian perdamaian. Semua yang diucapkan Landon memang tak mengenakan dan mengganggu telinga mereka. Dari semua yang mereka ketahui, mungkin tidak ada kejahatan yang menghampiri mereka, atau mungkin kedua tempat itu adalah orang baik sementara bocah nakal yang tampak riang di hadapan mereka adalah orang yang seharusnya mereka khawatirkan. Sebenarnya, mereka tidak akan pernah benar-benar tahu kecuali mereka melihatnya secara langsung dan menjelajahi dunia luar. Meski begitu, meskipun bocah nakal ini menjebak mereka, mereka tetap harus mempertimbangkan fakta bahwa dia mungkin mengatakan kebenaran. Jika Anda mengusirnya, dia mungkin membawa lebih banyak bala bantuan untuk menyerang mereka jika dia seorang penjahat. Sebaliknya, jika dia berhasil mengusirnya dan dia memang tidak pernah kembali untuk menyerang mereka, maka Anda akan tahu bahwa dia mengatakan kebenaran, tetapi sekarang. Dengan hilangnya sekutu potensial Anda akan menjadi sasaran empuk, menunggu hari ketika kedua kekuatan itu bergandengan tangan untuk menyerang Anda. Dan ketika hari itu terjadi, siapa tahu teknologi gila apa yang akan dimiliki musuh untuk menghancurkan mereka. Setelah melihat kereta terbang Landon, mereka sedikit takut dengan betapa kuatnya dunia luar. Yang terburuk adalah jika musuh mencoba menyerang mereka dari ketinggian yang tidak dapat dimiringkan oleh alat penembak anak panah raksasa mereka, lalu apa yang akan mereka lakukan? Bila dipikir-pikir lagi, Anda akan sadar bahwa entah Landon berkata jujur atau tidak, mereka harus keluar dan melihat dunia sendiri untuk mengetahui adanya bahaya yang mengancam nirvana kesayangan mereka. Bahkan tanpa mengetahui kekejaman Morgani dan Adonis, mereka tetap harus pergi untuk memahami keadaan dunia saat ini. Seperti itu, banyak yang saling memandang dengan penuh kebijaksanaan, diam-diam berencana untuk bertemu Takola nanti dan mengajukan diri untuk pergi demi nirvana. Baiklah, kita bisa bicara lebih lanjut tentang perdamaian nanti. Untuk saat ini, mengapa kita tidak membahas hadiah yang dengan rendah hati kita bawa ke Kekaisaran Nirvana yang agung? Baiklah, mari kita mulai dengan itu dulu. Takola setuju, tidak menyukai suasana yang berat itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Ambrose, asistennya yang paling bijaksana dan paling terpercaya, dengan tenang melangkah maju dalam jubah putih yang dilapisi simbol-simbol hijau di tepinya. Ambrose bertubuh ramping dibandingkan kebanyakan orang tetapi memiliki otak yang cerdas sehingga dia dijuluki orang bijak. Ambrose membuka sampul keras dan tebal yang indah dari buklet Baymardian berwarna putih dan emas, yang dilengkapi dengan pena putih tebal yang diikatkan padanya dengan tali bermanik-manik emas. Keahliannya saja sudah membuat Ambrose kagum. Ketika membukanya, hal pertama yang dilihatnya adalah kata-kata besar, karunia perdamaian. Dan di halaman berikutnya, muncullah daftar yang ditulis dengan baik dan sangat memukau. Indah sekali kaligrafinya, gumam Ambrose seraya menggerakkan tangannya di atas kata-kata yang bertinta. Halaman-halamannya yang sangat putih dan indah hanya semakin menerangi keindahan tulisan itu. Ambrose terbatuk untuk menyembunyikan godaannya. Ini adalah hadiah perdamaian dari Kekaisaran Baymardian. Ambrose tidak tahu benda apa ini, tetapi semakin lama ia membaca, semakin sulit baginya untuk menutupi keterkejutannya. Pertama, satu set 100 jam tangan, 10 di antaranya adalah jam tangan edisi terbatas. Jam tangan ini akan menunjukkan waktu secara akurat, beserta tanggal hari itu, dan beberapa di antaranya dapat mengetahui wajah bulan selama periode ini. Apa? Benar atau salah? Mata semua orang terbakar bagai lahar cair, semakin mereka menatap benda-benda yang ditarik dari tumpukan oleh orang-orang Baymardia. Adapun Ambrose, dia gemetar begitu hebatnya hingga pena yang tergantung di manik-manik emas itu bergetar hebat di udara. Apa? Ada alat yang akurat yang bisa menunjukkan waktu. Tidak ada lagi tulisan di dinding dan batu.
Walau kaca belum ditemukan, mereka masih mempunyai metode menggunakan pasir untuk menunjukkan waktu. Meskipun tidak terlalu efektif, biasanya 5 menit atau 10 menit kurang akurat. Bagaimanapun, bayangan juga dapat menunjukkan waktu, seperti yang kita ketahui matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Bintang-bintang dan bulan juga menunjukkan waktu di malam hari. Metode mereka dalam menentukan waktu tidak akurat, dan mereka pun mengetahui hal ini. Hanya saja, tidak pernah ada cara untuk menentukan semuanya secara akurat. Hei, bahkan Morgani, tidak punya cara untuk melakukannya. Seluruh dunia tidak punya cara untuk melakukannya, tetapi Baimar punya. Sambil mengangguk, Landon memperbolehkan para Baimardian mengambil seluruh 10 jam tangan edisi terbatas dan melangkah maju menuju Takola. Sedangkan untuk jam tangan yang lain, kini mereka diperlihatkan ke halayak ramai, karena setiap Baimardian secara strategis menempatkan diri mereka di seberang ruangan, yang memungkinkan orang untuk berkeliaran dan berkerumun di sekitar mereka. Semua orang bisa berkerumun, tetapi jalan tengah yang panjang dan lebar di aula itu masih dibiarkan terbuka. Orang-orang Baimardian mengenakan sarung tangan, mirip dengan sarung tangan kepala pelayan saat memegang jam tangan. Ambrose melanjutkan, di dalam kotak arloji tersebut disertakan petunjuk terperinci dalam bahasa Mirv dan bahasa lainnya tentang cara mengoperasikan arloji ini dengan benar. Apa? Kamu bilang instruksinya ada di dalam kotak. Maaf, mereka tidak bisa mendengarmu lagi. Sekarang, semua orang termasuk Takola, Ratu Abigail, para bangsawan dan semua orang lainnya berkerumun di sekitar jam tangan seperti orang gila. Para bangsawan yang berdiri di panggung tinggi di samping Takola tidak tahu kapan kaki mereka bergerak. Sebelum mereka menyadarinya, mata mereka berbinar-binar ketika menatap berbagai karya seni indah yang tersembunyi di balik kotak arloji itu. Ingatlah bahwa bagian atasnya tembus pandang, jadi mereka dapat melihat dengan jelas betapa hebatnya jam tangan ini. Suamiku, lihat itu. Tali pengikatnya berwarna perak dengan beberapa garis emas, dan bagian tengahnya yang bundar berwarna biru laut. Ah! Lihat! Jarum jamnya bergerak. Tapi bagaimana? Ayah, tolong, berikan aku yang ini. Ya. Yang kumaksud adalah pita hitam ini, yang memiliki latar belakang hitam di lingkarannya dengan beberapa pulau kecil berbentuk bulat di dalamnya. Aku bersumpah bahwa jika ayah memberikannya kepadaku, aku tidak akan pernah meminta apapun lagi kepadamu dalam hidup ini. Ayah, putriku ini tidak pernah meminta siapapun kepadamu, tetapi kali ini, putrimu tidak dapat menahan diri. Bisakah ayah? Bisakah ayahku memberiku salju ini dengan desain yang elegan di bagian tengahnya? Aku merasa salju ini dibuat khusus untukku. Kata-kata saja tidak dapat menggambarkan emosi yang dirasakan para royals ini, terutama saat mereka melakukan uji coba, yang memperbolehkan para Baimardian untuk mengenakan arloji di pergelangan tangan mereka. Apa? Kau menginginkannya kembali, ayah? Tidak mungkin. Atas mayat mereka, yang menemukan berhak memilikinya, meskipun itu milikmu sejak awal. Beberapa jam tangan bersifat standar, yang lain digital, dan beberapa lainnya adalah jam tangan pintar. Bagaimana satu orang bisa memakai begitu banyak pakaian sekaligus? Tidakkah Anda mendengar orang-orang Baimar mengatakan bahwa ini adalah jam tangan edisi terbatas, dan mengatakan bahwa 10 jam tangan ini adalah satu-satunya? Setelah memilih jam tangan mereka sendiri tanpa izin, mereka kini beralih untuk melihat jam tangan masing-masing. Dan meskipun mereka jatuh cinta dengan apa yang mereka kenakan, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi desain jam tangan orang lain. Kakak, kamu benar-benar jahat. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau ada desain seperti itu yang tersembunyi di sini? Lihat, desain itu bahkan menunjukkan hari. Jadi apa yang terjadi pada para saudari seumur hidup? Kakak apa? Kok baru kali ini aku yang mendengar ini? Kakak, teruslah berpura-pura. Kenapa kamu terlihat begitu bersalah jika kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Putri ke-6, Putri ke-7, Pangeran ke-5, para selir dan Ratu Abigail semuanya berbicara tentang jam tangan terbaru di tangan mereka. Walaupun mereka tidak mengerti bagaimana cara membaca waktu, mereka harus mengakui bahwa mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu bergaya sebelumnya. Bahkan tanpa memahaminya, banyak yang sudah melihat daya tariknya, terutama para pria. Mereka memandangnya seperti sedang melihat sebuah Ferrari baru. Sementara keheranan itu terjadi, Landon meluangkan waktu untuk menjelaskan sedikit fakta tentang hal itu, meskipun manualnya ada di dalam kotak. Bibir Ambrose bergetar tak terkendali, saat ia melihat jam tangan raksasa di pergelangan tangannya yang memiliki beberapa fitur tersembunyi di balik lingkaran kacanya. F***. Fakta bahwa orang Baimardia bahkan dapat memproduksi begitu banyak kaca bening sungguh menakjubkan. Ia tahu beberapa pesawat memiliki jendela kaca, tetapi baru sekarang ia teringat kembali, memikirkan berapa banyak kaca yang ia lihat di buku katalog mereka dan bahkan perangkat yang mereka bawa ke sini.
Petir dan pasir telah menciptakan beberapa pecahan kaca dari waktu ke waktu, tetapi bagaimana cara Anda memproduksinya secara massal? Mendengarkan kata-kata Landon, semua orang dengan cepat memahami poin-poin utama dalam membaca jam tangan ini. Luar biasa. Ambrose juga tercengang sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Hei, sobat lama, dia tidak suka bersikap kasar, tetapi jangan harap kau akan mendapatkan jam tangan ini kembali di tangannya. Dia dan Takola pada dasarnya tumbuh bersama, jadi tidak banyak formalitas di antara mereka, itulah sebabnya dia bisa mengabaikan tatapan tajam Takola ke arahnya. Satu-satunya cara dia mengembalikannya adalah jika Takola menjamin untuk memberinya salah satu jam tangan lainnya di sekitar aula. Bajingan bau, lebih baik kau lepas jam tanganmu sebelum kupenggal kepalamu. Penguasa, kau telah berubah. Siapakah kau dan apa yang telah kau lakukan pada teman lamaku? Ambrose tanpa malu-malu membalas Takola, yang masih fokus pada jam tangan menarik di pergelangan tangannya. Oh. Jadi jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan detik. Benda yang disebut detik juga membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. 60 detik sama dengan 1 menit. Hei, jam tangan ini menunjukkan hari, tapi aku tidak tahu apa arti kurang dari Selasa X lebih besar dari ini. Ada juga tempat lain yang menunjukkan kurang dari Yan lebih besar dari. Melihat betapa cerianya suasana, Landon sangat puas dengan reaksi mereka. Hal berikutnya dalam daftar adalah 100 kalender yang dibuat khusus, beberapa berukuran besar dan beberapa sangat kecil. Anehnya, mereka juga mempunyai nama yang sama selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya saja tidak ada yang mengenali versi pendek pada jam tersebut. Wah, ini bagus. Tampaknya nenek moyang mereka mengambil sebanyak mungkin informasi tentang dunia luar sebelum kembali. Dalam daftar tersebut terdapat pena, buku, kertas, alat tulis lainnya, kasur, sprei, lampu tenaga surya, rempah-rempah, makanan kaleng dan kotak Baymardian yang dapat bertahan selama bertahun-tahun, pakaian, lemari es tenaga surya, pemanas tenaga surya, mesin cuci tenaga surya mini portabel, deterjen dalam wadah, sabun, alat rias, dan terakhir, beberapa barang elektronik lainnya. Tentu saja, perangkat elektronik yang paling mencolok adalah Game Boy Girl yang diberikan kepada sang putri dan sang putri untuk dicoba. Sialnya, mereka begitu asyik memainkannya sehingga mereka bahkan tidak ingin berbicara dengan orang lain lagi. Dan sekali lagi, pangeran terakhir, pangeran kelima yang beberapa saat lalu bersumpah tidak akan meminta apapun lagi kepada ayahnya, kini mengusap bibirnya dan menatap ibunya dengan iba. Matanya seakan berkata, "Ibu, tolong bicara dengan ayah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah meminta apapun lagi." Takola hanya menatapnya, menyadari untuk pertama kalinya bahwa putranya benar-benar tidak tahu malu. Sang pangeran kemudian menatap ayahnya dengan wajah muram dan mata polos, seolah berkata, "Aku. Kapan aku mengatakan itu?" Yah, penampilannya akan lebih meyakinkan, kalau saja tidak karena jam tangan di pergelangan tangannya, dan banyak barang lain di belakangnya yang telah disita. Lihat, bahkan ada timbangan kamar mandi elektronik yang juga dibawanya. Dia mengambil tas ransel mewah edisi terbatas yang keren dan kekanak-kanakan, beberapa kaos kaki, figur aksi, kotak Lego, dan bahkan 5 kunci raksasa yang mengeluarkan bunyi alarm saat dirusak. Yah, apapun yang baik telah diambil. Dia hanya tidak bisa menahannya. Semua barang itu terlalu suci untuk dilewatkannya, terutama Game Boy. Mengetahui beberapa bulan sebelumnya tentang niatnya untuk menemui orang-orang ini, Landon bergegas menambahkan lebih banyak bahasa ke beberapa manual dan perangkat elektronik seperti Game Boy. Hanya dia yang bekerja tanpa lelah untuk menghasilkan hadiah-hadiah ini. Game Boy dimulai dengan meminta Anda memilih bahasa. Dia memberi instruksi kepada mereka cara menggulir ke bawah dan memilih bahasa Mirv mereka, dan dari sana, semuanya menjadi dalam bahasa Mirv dan mereka tidak membutuhkannya lagi. Landon memberi mereka 50 Game Boy dan Game Girls. Takola kembali merasa sangat kasihan karena hadiah-hadiahnya dibagikan tanpa persetujuannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang meminta ayahnya untuk bersikap lebih tidak tahu malu dan lebih keras kepala daripada dia? Akhirnya, untuk hadiah terakhir. Hadiah ini berbicara lebih banyak hal kepada halayak ramai. Itulah yang disebut orang Baymardian sebagai TV. Televisi. Televisi. Apa itu? Orang-orang Baymardian hanya tersenyum, sebelum meminta agar sebagian besar lilin ditiup, membuat ruangan menjadi lebih gelap. Kemudian, mereka menghubungkan TV ke prosesor dan memilih dinding di sebelah kiri untuk memproyeksikan gambar. Untuk saat ini, akan seperti menonton anime, dengan dub Jepang tetapi sub bahasa Inggris. Hanya saja dalam kasus ini, yang dipilih adalah Pyron dub dan Mirv sub. Subjudulnya ditulis cukup tebal, sehingga mudah dibaca. Dan tentu saja, ketika memulainya, ia memilih untuk memulai dengan Game of Thrones musim pertama.
Sebelum acara dimulai, semua orang harus tetap diam. Kami juga telah menyiapkan alas duduk agar semua orang dapat duduk dan menonton dengan tenang selama maksimal 45 menit. Ada juga kotak popcorn dan jus yang tersedia untuk mereka. Para Baymardian bergerak cepat, juga membawa kursi agar para bangsawan lain bisa duduk, sambil berada di panggung yang tinggi. Bagaimana mereka bisa duduk di tanah seperti yang lainnya? Melihat para Baymardian membagikan camilan dan melihat mereka mengutak-atik peralatan aneh, hanya meninggikan suara hati semua orang. Hahaha. Ini sangat menarik. Aku jadi penasaran, apa sih sebenarnya TV ini? Apa yang akan mereka tunjukkan pada kita di dinding? Hei, popcorn ini enak sekali. Krek krek, krek. Apa kau akan memakannya? Bah. Singkirkan tanganmu yang muram dari popcornku. Hanya karena kau menghabiskan popcornmu bukan berarti kau bisa menaruh tanganmu di popcornku. Manis sekali. Kotak jus ini luar biasa. Aku harus meminta lebih kepada raja setelah para tamu pergi. Bukankah mereka bilang mereka membawa 1000 jus? Aku hanya butuh teh. Tidak, 50. Wah. Punyaku apel, punyamu apa? Ah. Punyaku stroberi. Gakakakaka. Kenapa tiba-tiba aku merasa senang sekali? Mereka bahkan tidak menyadarinya, tetapi mereka sudah berakting seolah-olah berada di bioskop. Yah, meskipun mereka dapat memutar film di dinding emas, Landon tetap tidak menginginkannya, jadi ia menyuruh mereka memasang kain putih besar di depan dinding seolah-olah itu adalah untuk pemotretan dalam ruangan raksasa. Wow! Menyaksikan orang-orang Baymardian beraksi saja sudah mengasyikkan. Monarch, menurutmu untuk apa TV ini? Tanya Ambrose penasaran. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak mengerti apa fungsi TV ini. Akankah tiba-tiba melompat dan menari di hadapan mereka? Apakah kotak hitam akan bergerak sendiri? Apa sebenarnya yang mereka lihat? Konsep melihat piksel kecil di Game Boy sudah luar biasa. Mereka merasa itulah hal yang paling bisa dilihat seseorang bergerak di balik layar. Terlebih lagi, mereka merasa hanya layar kecil seperti layar Game Boy yang dapat memiliki stick ajaib yang bergerak di belakangnya. Jadi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang. Kali ini, mereka tidak melihat piksel tetapi nyata. Remuk, remuk, remuk. Pangeran kelima Julian sedang mengunyah sambil menunggu dan antisipasi, sekarang memandang Landon seolah-olah dia adalah dewa. Sialan, bro. Dengan Game Boy saja, Anda memang layak mendapatkan rasa hormatnya.